النبي خير الأنام وآله غر الكرام وصحبه والتابعين والذي من لم يجال اكتبنا فيما نجال إنك لطيف لم تجال اكتبنا والمسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر المقدم محمد بن علي بعلوي وأصول وفروعهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa baraka sallam. Ya man huwa fi uluhi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kami muliakan seluruh imam masjid Al-Muhajirin, yang saya muliakan seluruh para habaib Al-Habib Alwi Al-Bar wa hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita memulai kajian kita sebagaimana biasa, mungkin kita kirimkan Fatihah kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, baik yang wafat maupun yang saat ini di rumah sakit, yaitu kaum muslimin yang ada di Ria, ya. Semoga yang wafat dicatat sebagai syuhada, ditempatkan di tempat yang terbaik di dalam kuburnya, diampunkan dosanya, dan keluarga yang ditinggal diberikan kesabaran, ketabahan, yang sakit disembuhkan, dan mudah-mudahan Allah jaga negeri tercinta kita ini, Indonesia, dan Ternate dari segala musibah dan bala. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih melanjutkan pembahasan yang lalu terkait keislaman Sayyidina Abu Thalib. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Al-Haramain fi zamani, Mufti di kota Makkah dan Madinah di zamannya. Hampir seluruh ulama-ulama Nusantara di masa lampau
itu sanad ilmunya kembali kepada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, hampir seluruhnya. Beliau menulis satu kitab mempertegas bahwa Sayyidina Abu Thalib adalah seorang yang beriman. Beliau menulis kitab berjudul Asnal Matalib fi Najati Abi Thalib. Sebagaimana kita ketahui nama dari Sayyidina Abu Thalib adalah Abdul Manaf. Ya, al-qaul al-masyhur bainal muwarrikhin, pendapat yang populer di kalangan para sejarawan Islam. Diperkuat dengan wasiat dari kakeknya Nabi, Sayyidina Abdul Muttalib Ibn Hashim. Beliau mewasiatkan untuk mengasuh Rasul setelah wafat beliau, dan ini termuat di dalam kitab Dalailun Nubuwah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah, wafat 458 Hijriah. Beliau katakan, "Awsaitu man kannaituhu bitalib abda manafin wa huwa dhu tajarib." Yang artinya, saya mewasiatkan kepada orang yang saya berikan kunyah kepadanya dengan nama Talib, dan namanya adalah Abda Manaf. Ini wasiat dari kakek Rasul. Riwayat yang lain namanya Imran. Dan kakek Nabi Sayyidina Abdul Muttalib itu termuat dalam kitab Tarikh Al-Yaqubi, ditulis oleh Imam Ahmad bin Abi Ya'qub, wafat tahun 292 Hijriah. Julukan dari Sayyidina Abdul Muttalib di kalangan kaum Quraisy, Nabi Allah Ibrahim Fani, Nabi Ibrahim yang kedua. Itu julukan dari Sayyidina Abdul Muttalib, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Abi Ya'qub dalam kitab Tarikh Al-Yaqubi. Semua hukum sudah diterapkan. Hukum Islam sebelum munculnya Rasul, Sayyidina Abdul Muttalib sudah menerapkan. Di antaranya mengharamkan minuman keras. Beliau sudah haramkan. Memotong tangan bagi yang mencuri. Diat dan hukum-hukum lainnya itu sudah diterapkan oleh Sayyidina Abdul Muttalib. Kedermawanan beliau digambarkan sering memberikan makan kepada kaum fuqara wal masakin, bahkan hewan-hewan yang ada di tanah haram diberikan makan oleh beliau, baik itu burung dan hewan-hewan lainnya yang ada di tanah haram. Maka Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan dalam satu riwayat, "Inna Allaha yab'atsu jaddi Abdul Muttalib ummatan wahidatan fi hay'atil anbiya'i wa zayyil muluki." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus kakekku Abdul Muttalib bagaikan satu umat dengan sikap para anbiya dan pakaian para raja. Itu kakeknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukmin, muslim, muwahhid. Demikian juga Sayyidina Abu Thalib. Al-Imam Ibn Majah
yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 273 Hijriah, meriwayatkan di dalam sunannya, Sayyidina Abu Thalib pernah mengatakan dan mengubah satu syair menyanjung Nabi Muhammad. Beliau mengatakan, wa abyada yustasqal ghamamu biwajhihi fimalul yatama ismatan lil aramili. Dengan berkatnya, berkat Nabi, tawasul ya, dengan wajahnya Nabi yang putih, diminta agar hujan turun. Beliau adalah pelindung anak-anak yatim atau pengayom anak-anak yatim dan pelindung para janda. Al-Imam Suyuti meriwayatkan syair tersebut di dalam kitab Al-Khasa'is Al-Kubra, yang lahir beliau tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, menceritakan sebab syair tersebut digubah oleh Sayyidina Abu Thalib. Orang-orang Makkah pada waktu itu mengalami masa kekeringan, masa paceklik. Pada waktu itu Nabi masih anak kecil. Bahasa riwayat menyebut gulamun. Gulamun itu artinya anak kecil. Tapi reputasi Nabi sebagai anak yang membawa berkah itu sudah terkenal di kalangan orang-orang Quraisy. Mereka bermusyawarah di gedung parlemen mereka, namanya Darun Nadwa. Para pembesar Quraisy bermusyawarah di Darun Nadwa terkait masa paceklik, masa kekeringan. Maka mereka sepakat, bagaimana kalau kita menemui Abu Thalib, kata mereka. Karena Abu Thalib sedang mengasuh satu anak yang penuh berkah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Untuk meminta kepada Sayyidina Abu Thalib berdoa kepada Tuhan dengan barokah anak berkah tersebut agar Tuhan turunkan hujan. Itu musyawarah di kalangan pembesar kaum Quraisy. Maka mereka mendatangi Sayyidina Abu Thalib untuk meminta tolong berdoa di depan Ka'bah di Multazam agar Allah turunkan hujan. Maka Sayyidina Abu Thalib membawa Nabi Muhammad SAW. Kemudian di depan Ka'bah beliau berdoa, ya Allah, dengan berkah anak ini tolong turunkan hujan. Fayusqauna. Saat itu juga, dekat itu juga, hujan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau membuat syair, wa abyadu yustasqal ghamamu biwajhihi fimalul yatama ismatan lil arabi. Berkat beliau, anak yang wajahnya putih dimintakan hujan agar turun, maka diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembela anak-anak yatim, pelindung para janda. Pertanyaan, Nabi masih anak-anak, tapi Sayyidina Abu Thalib menyatakan beliau ini pembela anak yatim, pelindung para janda. Sedangkan waktu itu Rasul masih anak-anak. Artinya apa? Beliau berbicara Nabi menjadi seorang anbiya, seorang Nabi, seorang Rasul di masa depannya nanti, yang akan membela para anak yatim dan melindungi para janda. Dan itu sifatnya Nabi Muhammad SAW. Berarti beliau faham betul bahwa ponaan beliau yang masih anak-anak ini, yang namanya Sayyidina Muhammad, itu kelak menjadi seorang nabi, kelak menjadi seorang rasul.
dikenali sosok anak tersebut. Karena Nabi masih anak-anak, beda dengan anak-anak biasanya. Beda. Anak-anak kecil pada umumnya mereka bermain. Dalam riwayat, kalau ada becek, anak-anak suka tuh main becek. Mereka main semua kotor-kotoran. Nabi tidak ikut bermain. Tidak ikut main yang mengotori diri beliau. Yang lain berebutan makanan. Anak-anak, masih anak-anak. Nabi kasih kesempatan ke mereka untuk mengambil makanan. Beliau bagian akhir mengambil makanan. Dan Sayyidina Abu Thalib sudah beriman kepada Nabi di saat Nabi masih anak-anak. Saya bawa satu bukti. Maka itu baca kitab, jangan katak dalam tempurung. Kitab ulama itu jutaan, bukan hanya 1-2 kitab. Itu diceritakan dalam Tarikh Al-Yaqubi. Di waktu Nabi masih anak-anak, Nabi bermimpi. Kemudian mimpinya itu diceritakan kepada pamannya, Sayyidina Abu Thalib. Yang kesimpulannya ditanya kepada ahli ta'wil mimpi yang ada di tempat tersebut, maka ditakwilkan mimpi tersebut memiliki arti bahwa keponakanmu ini seorang nabi yang dinanti-nantikan. Maka Sayyidina Abu Thalib mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, wahai ponakanku, wahai Muhammad, jangan kamu ceritakan mimpi ini ke siapapun. Khawatir terdengar di telinga orang Yahudi. Orang Yahudi akan mengincar dirimu. Jadi saya mohon jangan diceritakan. Saya tahu engkau seorang nabi. Itu pernyataan Sayyidina Abu Thalib. Lantas bagaimana dari kecil beliau sudah beriman kepada Nabi, kemudian dinyatakan kafir? Hasya wa kalla. Semua anak-anaknya beriman. Istri beliau beriman, Fatimah binti Asad beriman kepada Nabi. Putra-putra beliau bukan hanya beriman, tapi menjadi pembela Nabi di barisan terdepan. Ada Sayyidina Ja'far At-Tayyah, ada Sayyidina Aqil, ada Sayyidina Talib, ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Semuanya beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kitab tafsir judulnya Ruhul Ma'ani, karya Imam Alusi Al-Baghdadi. Ketika Nabi makan bersama keluarga Sayyidina Abu Thalib, itu selalu Nabi memulai sebelum makan, Nabi mengucapkan apa? Bismillah. Itu masih anak-anak. Bismillah. Selesai makan, Nabi membaca Alhamdulillah. Dan itu terdengar oleh keluarga Sayyidina Abu Thalib. Bahkan dikatakan dalam tafsir Ruhul Ma'ani, waktu Sayyidina Abu Thalib ingin mengganti pakaiannya Rasul, karena masih anak-anak waktu itu, Rasulullah mengatakan, jangan wahai paman. Kata Sayyidina Abu Thalib, apa keponakanku, saya gantikan pakaianmu. Ketika dibuka pakaiannya Rasul, itu seluruh tubuh Nabi diliputi, dibungkus oleh cahaya, sehingga Sayyidina Abu Thalib tersilaukan dengan tersebut dan tidak mampu melihat fisik Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan dianggap bahwa istri-istri Nabi itu melihat aurat Nabi. Nggak bisa. Nggak bisa. Nabi punya aurat dijaga oleh Allah. Ada satu ulama mengatakan yang melihat fisik Nabi, aurat Nabi yang dibungkus dengan cahaya,
Kalau dia lihat dengan tatapan yang lama, matanya bisa buta. Ini manusia luar biasa. Keluar fatwa dari para ulama. Jangan pernah mengatakan Rasulullah mengeluarkan najis. Jangan pernah menyatakan Nabi kalau buang air besar keluar kotoran, kencing najis. Tidak ada najis yang keluar dari tubuh Nabi. Bahkan fatwa ini menyatakan siapa yang berani mengatakan bahwa Nabi ketika buang air besar keluar kotoran sama seperti manusia biasa, maka itu hukum kisos, hukum mati. Ada fatwa demikian. Luar biasa sosok Nabi kita Muhammad SAW. Maka saya termasuk yang meyakini bahwa Rasul diciptakan dari cahaya. Atau kalau unsur penciptaan Nabi sama seperti kita, maka itu yang keluar juga sama, sesuatu yang najis. Ya, Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan dalam salawat yang beliau ubah, jismuhu tawahirun mutahharun mu'azzamun munawwarun. Fisiknya Nabi suci dan disucikan oleh Allah dan diberikan cahaya dan diagungkan. Subhanallah. Jadi dosa besar kalau ada yang menyampaikan Nabi itu manusia biasa-biasa saja. Nabi itu punya kekurangan. Itu termasuk minal kabair, termasuk dosa-dosa besar. Nah, Sayyidina Abu Thalib menyaksikan keistimewaan Nabi Muhammad SAW karena tinggal serumah. Walaupun angkatnya ponaan, tapi yang beliau lihat bukan ponaan. Yang beliau lihat adalah seorang Nabi. Ada riwayat mengatakan kalau kita memandang orang-orang soleh atau memandang orang-orang yang dekat dengan Allah, maka kita akan mendapatkan barokah yang besar. Bahkan dikatakan dengan pandangan tersebut bisa mengantarkan kita ke surga. Tapi pandangan apa yang dimaksud di sini? Pandangan dengan penghormatan dan cinta, bukan hanya pandangan biasa. Abu Jahal memandang Nabi, tapi memandang apa? Pandangan penghinaan. Utbah bin Rabi memandang Nabi, tapi pandangannya pandangan ihtiqar, bukan pandangan ta'zim. Nah, jadi penegasan yang diterangkan oleh para ulama, Sayyidina Abu Thalib itu seorang muslim, seorang mukmin. Ada riwayat-riwayat mengatakan begini dan begitu. Apa salahnya kita memilih riwayat yang lebih aman? Ikut cara para fuqaha, keluar dari khilaf lebih baik. Keluar dari khilaf lebih baik. Artinya kalau ada dua perkara yang satu cenderung bisa membahayakan, jatuh kepada hukum haram, kenapa tidak memilih yang pendapat yang keluar dari hukum haram? Itu namanya al-khilaful awla. Al-khilaful awla. Baik. Kalau Nabi dari cahaya diciptakan, itu riwayat Abdul Razak As-San'ani dalam kitab Musnaf. Ini juga ada terjadi beberapa pendapat, ada yang mengatakan riwayatnya riwayat yang tidak sahih dan seterusnya dan seterusnya. Jawaban yang sederhana, Syekh Abdul Razak San'ani termasuk periwayat yang ada di dalam Sahih Bukhari. Tidak mungkin Imam Bukhari mengulang-ulang riwayat, bukan hanya sekali, berkali-kali. Syekh Abdul Razak San'ani disebutkan dalam Sahih Bukhari. Kalau memang beliau bermasalah, tidak mungkin Imam Bukhari mengulang-ulang riwayat di dalam Sahih Bukhari yang beliau dapat sanadnya sampai kepada Syekh Abdul Razak San'ani. Artinya beliau orang yang fiqh, yang dobet, yang adil, sebagaimana syarat-syarat yang telah ditentukan oleh para muhadditsin.
Tadi riwayat dari beliau ini termaktub juga di banyak kitab-kitab mawalid. Di Maulid Ad-Dibai ada dari Sayyidina Jabir. Ya. Ditanya kepada Nabi, wahai Rasul, sebelum Allah ciptakan segala sesuatu, apa yang Allah ciptakan? Maka dijawab oleh Nabi, Allah ciptakan adalah cahaya Nabi Muhammad SAW. Itu riwayat dari Syekh Abdul Razak As-Sun'ani. Kemudian di dalam hadis ini yang pernah kita bacakan pertemuan lalu, menjelang wafat Rasulullah menjelang wafat mewasiatkan untuk dimandikan jenazah beliau, jasad beliau menggunakan air berasal dari Bi'ru Gers, sumur Gers. Itu wasiat yang Nabi sampaikan kepada Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Dr. As-Sayyid Diya bin Muhammad Al-Husaini, beliau menulis satu kitab terkait masalah sumur-sumur yang memiliki kaitan dengan historisnya Nabi Muhammad SAW, berjudul Yanabi'us Syifa min Abaril Mustafa. Kurang lebih ada 50 sumur yang memiliki kaitan erat dengan Nabi Muhammad SAW, baik yang ada di Makkah maupun yang ada di Madinah. Kalau yang di Makkah ya terkenal Bi'r Zamzam, sumur Zamzam. Ya, Nabi katakan khairul miyah ala wajhil ardi ma'u Zamzam. Sebaik-baiknya air di muka bumi air Zamzam. Riwayah dia sebagai makanan dan juga sebagai obat. Riwayah air Zamzam berkhasiat tergantung niat orang yang meminumnya. Kalau di Madinah itu ada 7 sumur yang sangat populer yang memiliki hubungan erat dengan sejarah Nabi Muhammad SAW. Bahkan dijadikan syair ya, bi taibati sab'i abarin fazurha bi baldati khairi khalqillahi toha bi raimah ya. Nah, bi'riha bi raimah bi'riha. Kemudian ada juga disebut Gers, ada Bi'r Bida'ah, ada juga disebut Bi'r Khatim, ada juga disebut Al-Aris. Ada 7 sumur di kota Madinah yang punya hubungan erat sejarah dengan Nabi Muhammad SAW. Salah satunya sesuai wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali, kalau saya meninggal, kamu mandikan saya dengan air yang ada di sumur Gers namanya. Sampai sekarang masih ada sumurnya. Ya, masih ada. Dalam riwayat Ibnu Majah, Nabi mengatakan, ya Ali, idza muttu faksiluni bi sab'il qirat min bi'ril Gers. Kata Rasul, wahai Ali, apabila saya meninggal dunia, mandikan saya dengan 7 girbah, 7 kantong air dari sumurku, sumur Gers, kata Nabi. Nabi katakan dalam riwayat yang lain, Bi'r Gers min uyunil jannah. Sumur Gers itu mata airnya berasal dari surga. Rasul Muhammad SAW. Makanya ulama menganjurkan untuk menziarahi, karena ada nilai sejarah di situ dan tentu ada keberkahan, karena sumur-sumur tersebut berinteraksi langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan sahabat Sayyidina Anas bin Malik itu pernah mengatakan, "I'tini bima'in min bi'il Gers fa inni ra'aitu
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu minha wa yatawaddau. Bawakan kepadaku air yang berasal dari sumur gers, karena sesungguhnya saya pernah melihat Nabi meminum air tersebut yang berasal dari sumur gers, dan juga Nabi berwudu dengan air tersebut. Ada sumur namanya Bi'rul Khatim, sumur cincin. Disebut juga dengan Bi'rul Aris. Nah, sumur ini punya sejarah berkaitan dengan cincin Nabi. Makanya diberikan nama Bi'rul Khatim, sumur cincin. Beberapa riwayat menerangkan bahwa Nabi Sulaiman itu diberikan cincin dari surga. Cincin tersebut digunakan di jari Nabi Sulaiman, maka jin, angin semuanya tunduk atas perintah Nabi Sulaiman. Nah, cincin itu dibawa oleh malaikat, dan cincin tersebut sebagai simbol seorang nabi yang juga menjadi seorang raja. Nabi dan juga seorang raja. Cincin tersebut diwariskan dan diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat membawakan cincin tersebut, diserahkan kepada Rasul Muhammad SAW. Makanya Nabi seorang pemimpin juga. Walaupun tidak diberikan gelar sebagai raja, Nabi tidak suka diberikan gelar-gelar semacam itu. Ana lastu bimalikin, kata Nabi. Saya bukan raja. Tapi dalam sejarah beliau menjalankan sistem pemerintahan. Beliau sebagai kepala negara, beliau sebagai menteri ekonomi, beliau sebagai jenderal, beliau sebagai guru, beliau sebagai menteri kesehatan. Semua peran diperankan oleh Nabi Muhammad SAW, seorang, dan semuanya ideal, semua perannya sempurna. Menjelang wafat, Nabi serahkan cincin tersebut kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjelang wafat, cincin tersebut diserahkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Ini sebagai simbol pemimpin, disebut dengan khalifah. Sayyidina Umar menjelang wafat, cincin tersebut diserahkan kepada Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman bin Affan dalam satu hari datang ke sumur tersebut. Tidak sengaja beliau melepaskan cincin yang ada di jari beliau, terjatuh sumur. Ketika terjatuh di dalam sumur, dicari selama 3 hari. Cincin tersebut hilang. Maka cincin tersebut yang warisannya dari Nabi Muhammad SAW itu terjatuh di tempat itu, sumur tersebut akhirnya dinamakan sumur cincin, Al-Khatim. Syekh Ibrahim Bajuri beliau mengatakan ini sebagai isyarat hilangnya cincin tersebut menandakan bahwa setelah itu akan terjadi fitnah berkepanjangan menimpa umat Islam, dan itu tercatat dalam sejarah. Mulai terjadi masalah di dalam pemerintahan Islam itu sejak khilafah Sayyidina Uthman bin Affan, yang puncaknya beliau dibunuh. Setelah itu masalah terjadi demi masalah berkepanjangan, yang nanti puncaknya diselesaikan oleh Imam Mahdi di akhir zaman. Itu pendapat Syekh Ibrahim Bajuri. Ada juga sumur namanya Bi'ru Raumah, Bi'ru Raumah, atau disebut juga sumur Sayyidina Uthman bin Affan. Dinamakan sumur tersebut sumur Sayyidina Uthman bin Affan karena sumur itu milik orang Yahudi.
Orang Yahudi, kalau ada orang Islam yang datang meminta itu air di sumur tersebut, tidak diberikan. Tapi kalau orang Yahudi yang meminta, dikasih. Pada waktu itu kaum muslimin, mereka sangat butuh kepada air, sedangkan sumur yang waktu itu menjadi sumur yang sangat penting di kota Madinah, salah satunya Bi'ru Raumah. Tapi tiap kali kaum muslimin mau meminta air kepada orang Yahudi pun diusir. Terdengarlah peristiwa ini sampai ke telinganya Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan berniat membeli sumur tersebut. Orang Yahudi sengaja memasang harga sangat mahal, kurang lebih itu 8.000 dirham. Satu dirham kalau dikonversi di zaman kita ini itu 73.000 kalau digenapkan. Berarti kalau 8.000 ya, 8.000 dirham kurang lebih 584 juta. Dibeli oleh Sayyidina Utsman bin Affan 584 juta. Setelah dibeli oleh Sayyidina Utsman, sumur itu diwakafkan untuk umat Islam. Dan sampai sekarang masih ada sumurnya. Namanya Bi'ru Raumah atau sumurnya Sayyidina Utsman bin Affan. Ada juga sumur namanya Bi'ruha atau ya Bi'ruha. Bi'ruha namanya. Sumur Ha ya, Bi'ruha. Milik sahabat bernama Abu Talha Al-Ansari. Abu Talha Al-Ansari sangat mencintai kebun itu. Jadi sumur itu letaknya di kebun. Beliau sangat cinta dengan harta tersebut, berupa kebun dan sumur Bi'ruha. Turun wahyu surat Ali Imran ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan memperoleh kebaikan yang sempurna kecuali kalian menginfakkan harta yang paling kalian cinta. Waktu Abu Talha Al-Ansari mendengar ayat tersebut, beliau langsung mendatangi Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasul, saya telah mendengar ada wahyu yang menyatakan bahwa kalian tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna terkecuali kalian menginfakkan harta yang paling kalian cinta. Wahai Rasul, saya paling mencintai harta saya adalah kebun saya di Rauhah, yang di situ ada sumur juga di Rauhah. Maka ketahuilah Rasul, ini harta yang paling saya cintai, saya infakkan di jalan Allah Ta'ala. Sampai sekarang sumur itu masih ada, tapi di bawah lagi. Dia masuk ke dalam Masjid Nabawi. Dia posisinya di bawah karpet. Itu karpetnya harus dibuka itu. Kelihatan situ ada tulisan simbolik bahwa inilah kebun milik Abi Talha Al-Ansari. Nah, ini sumur yang punya sejarah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga sumur namanya Busoh. Ya, Busoh ini sumur yang biasa Nabi gunakan mencuci kepala beliau. Jadi Nabi menyiramkan itu air di atas kepala beliau menggunakan air dari sumur Busoh tersebut. Dan bekas-bekas air yang menyirami kepala Nabi Muhammad SAW itu tertumpah jatuh di dalam sumur tersebut. Namanya Bi'ru Busoh. Ada juga sumur namanya Bi'ru Ihni. Bi'ru Ihni tersebut kaitannya dengan beliau habis perang biasanya mampir ke sumur tersebut untuk minum dan lain sebagainya. Dan sumur berikutnya namanya Bi'ru Bidha'ah. Bi'ru Bidha'ah ini sumur yang cukup besar. Biasa orang-orang membuang luhumul kilab, daging-daging anjing itu dibuang di situ. Jadi sumur tapi kesannya tempat sampah.
Ya, ada kotoran manusia di situ dan seterusnya. Tapi sumur itu cukup besar. Nabi mengajarkan itu kepada kita. Sekalipun di sumur tersebut itu ada najis atau di air ya, ada najis, ada kotoran. Tapi kalau air tersebut air yang lebih dari 2 kula dan tidak merubah warna, tidak merubah rasa dan bau, maka air itu tetap suci. Yang penting itu jangan ambil posisi yang dekat dengan kotoran tersebut. Misalnya di pinggir pantai, di situ ada bangkai, mau bangkai apapun di situ, atau ada najis. Tapi kita ngambil yang jauh dari itu dan airnya tidak berubah rasanya, baunya juga tidak, warnanya tidak berubah, maka air itu suci. Maka Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dalam Musnad yang lahir tahun 164 Hijriah, beliau mengatakan Rasul bersabda, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air itu hukum asalnya suci dan mensucikan. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa merubah dia menjadi najis, terkecuali warnanya berubah, rasanya berubah, baunya berubah. Jadi subhanallah, keluar hukum fikih tentang masalah air 2 kula atau kurang dari 2 kula. Air 2 kula, air banyak, kurang dari 2 kula, air sedikit. Kalau air sedikit kejatuhan najis, maka hukumnya tetap najis. Sekalipun tidak berubah bau, rasa, di situ ada najis tapi kurang dari 2 kula, hukumnya najis. Najis-najis yang tidak ma'fu, ada najis yang dimaafkan, yaitu hewan yang tidak memiliki darah, seperti cicak, seperti semut, seperti kumbang dan lain sebagainya, yang tidak la sa'ilatalah, yaitu tidak memiliki darah yang mengalir. Kalau jatuh di air yang sedikit, itu dimaafkan dengan syarat tidak merubah air. Jatuh semut 2-3 ekor ya nggak masalah, tapi 1 kolam penuh dengan semut bermasalah ya. Begitu juga semut yang jatuh di minuman kita, nah itu tidak merubah menjadi najis, itu bisa buang saja selama tidak merubah warna, bau dan rasanya. Itu kalau kurang dari 2 kula. Nah ini berkah apa? Sumur bidoah. Sumur bidoah. Keluar satu kesimpulan hukum bahwa air hukumnya suci dan mensucikan. Tidak ada sesuatu yang bisa merubah dia menjadi najis, terkecuali baunya berubah, warnanya berubah, rasanya berubah. Ada juga satu sumur, ada di Ji'ranah. Ji'ranah itu tempat miqat. Jadi Nabi selesai dalam peperangan namanya Ghazwatul Hunain ya, tahun 8 Hijriah kurang lebih. Setelah Fathul Makkah itu ada peperangan namanya Ghazwatul Hunain. Ini orang-orang musyrik, mereka tahu di Ji'ranah itu ada satu sumur. Sumur itu diracuni, ditabur racun, dengan maksud kalau kaum muslimin tiba di situ meminum itu sumur, mati semuanya. Karena hanya ada sumur itu di Ji'ranah, ya, tempat miqat. Nabi miqat umrah di situ, di Ji'ranah. Dan kalau kita baca riwayat hadis, Nabi membagi-bagikan harta rampasan perang, ya, itu di tempat itu, di Ji'ranah. Kemudian ada satu orang mengatakan, wahai Muhammad, adillah kami. Dia katakan begitu kepada Nabi, kamu berlaku adil wahai Muhammad. Nabi marah waktu itu. Kata Nabi, wa in lam a'adil man ya'adil. Kalau saya tidak adil, siapa lagi manusia yang adil? Maka Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, wahai Rasul, izinkan saya menangkal kepalanya. Kata Nabi, jangan. Dia mengaku sebagai muslim. Kalau kamu bunuh dia, musuh akan mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya. Biarkan dia pergi. Ternyata Allah kasih mukjizat. Nabi bisa melihat orang tersebut
Kata Nabi, dari anak turunan dia muncul kelompok-kelompok yang merusak agama Islam. Mereka membaca Al-Quran, tapi Al-Quran hanya sampai tenggorokan. Yamruquna minad din, karena mereka keluar dari agama Islam bagaikan keluarnya tanah, busur tanah dari anak panahnya. Ya, anak panah keluar dari busur tanah, ya, rohiyah. Nah, ternyata dari turunan orang tersebut, menurut Ibnu Katsir, ya, dalam kitab Sirah Nabawiyah beliau yang lahir tahun 701 Hijriah, wafat 774 Hijriah, dari turunan beliau kelompok Khawarij muncul. Khawarij itu kelompok ekstrim yang mengkafirkan semua umat Islam yang tidak setahan dengan mereka, dan darah mereka halal untuk ditumpahkan. Itu salah satunya keluar dari turunan orang tersebut. Itu keterangan dari Al-Hafiz Ibnu Katsir. Nabi pernah mengatakan Al-Khawarij kilabun nar. Kaum Khawarij adalah anjing-anjing neraka. Al-Khawarij kilabun nar. Baik. Di Jirana ada satu sumur. Sumur itu tadi sudah ditaburi racun. Sahabat lapor kepada Rasul. Wahai Rasul, ini sumur sudah ditaburi racun. Ini kita gak bisa minum. Maka Nabi meludah sumur tersebut. Ketika Nabi ludah, racunnya hilang semuanya. Air yang keruh berubah menjadi bersih. Kemudian seluruh sahabat minum, tidak ada satupun yang terkena racun. Riwayat kedua, air tersebut tidak diracuni, tidak ditaburi racun. Akan tetapi air yang ada di sumur di Ji'arana itu kotor, keruh. Minta tolong kepada Rasul, Rasul, sumur yang ada di Ji'arana hanya ada ini. Bagaimana kita mau minum sedangkan kotor dia, keruh? Nabi Muhammad SAW mendekati sumur tersebut, kemudian beliau meludah. Ketika beliau ludah itu sumur, saat itu juga berubah menjadi bersih. Maka sumur itu dinamakan Bi'ru Tahlah, sumur ludah Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau kita kan tambah rusak air. Nabi Musailamah al-Kadzdzab ini mengaku sebagai seorang nabi. Kemudian ada pengikutnya mengatakan, kalau engkau seorang nabi, tolong tunjukkan mukjizatmu. Saya dapat satu riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW dari salah satu mukjizat beliau pernah meludah di sumur yang Ji'arana tadi. Sumur itu kotor, Nabi ludah menjadi bersih. Air yang sedikit menjadi banyak. Sekarang minta tolong tunjukkan mukjizat engkau. Kau ludah sumur saya. Sumur saya ini airnya sedikit, bersih, tapi sedikit. Saya minta kau ludah biar air tambah banyak. Tunjukkan mukjizatmu. Musailamah al-Kadzdzab, pede, mana sumurnya ya dua. Ketika mendekati sumur tersebut, diludah oleh Musailamah al-Kadzdzab, sumur tadi yang bersih jadi kotor. Airnya yang tadi lumayan banyak jadi berkurang drastis. Para ulama mengatakan itu namanya ihanah. Allah menghinakan musuhnya. Kalau para nabi diberikan mukjizat, dia ingin membantah Nabi Muhammad. Dia ketemu Rasul, ketemu Nabi, nyatakan keislaman di hadapan Nabi. Setelah dia menyatakan keislaman, dia katakan, wahai Muhammad, kamu dapat wahyu, saya juga dapat wahyu. Bagaimana kalau kita bagi dua kekuasaan? Ya. Kamu bagi yang sana, saya bagi yang sini. Itu sahabat mendengar itu. Kata Rasulullah, ini bagaimana? Dieksekusi ya? Kata Nabi, jangan. Kalau kita bunuh dia, musuh kita akan menjelekkan kita. Kita membunuh orang yang sudah berhutang. Jadi Nabi sudah tahu ini orang bermasalah nanti. Biar saja. Ternyata betul dia membantah Al-Quran.
Dia buat riset Al-Quran, ada surat Al-Fil, surat gajah. Tidak mau kalah dia. Dia bilang saya dapat wahyu baru. Kalau Muhammad dapat wahyu surat gajah, saya dapat wahyu surat Al-Arnab, surat kelinci. Ya, kemudian dia buat karangan-karangan daripada surat kelinci itu yang secara struktur bahasa itu membuat orang Arab sendiri tertawa. Jadi dia buat tandingan Al-Quran sebagaimana yang ada pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini beberapa riwayat terkait sumur yang memiliki ikatan sejarah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang berikut, Rasul SAW bersabda di sini, apabila kalian bangkit dari ruku, itu baca Rabbana lakal hamd. Ya, dari ruku bangkit baca Rabbana lakal hamd. Dari Al-Barra menyatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala sami Allahu liman hamidah, lam yahin ahadun minna dhahrahu hatta yada'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam sajida, thumma taqa'u sujudan ba'dahu." Sahabat mengatakan, yaitu Barra, Rasul apabila beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka tidak ada seorang pun menjatuhkan tubuhnya untuk sujud kecuali Nabi terlebih dahulu menjatuhkan badannya untuk sujud, baru kami mengikuti untuk sujud. Sunnahnya seperti apa bagi makmum? Mazhab Syafi'i berpendapat kita baca dua. Jadi ketika kita bangkit dari ruku, kita bisa baca sami Allahu liman hamidah. Nanti posisinya tegak, baru baca Rabbana lakal hamd. Ini juga dikuatkan oleh pendapat Imam Atha, juga Imam Ishaq, Imam Daud, dan juga Imam Muhammad bin Sirin. Jadi ada khilaf ya. Pendapat pertama mengatakan tidak perlu membaca sami Allahu liman hamidah bagi makmum. Langsung dia bangkit Rabbana lakal hamd. Karena ada riwayat Nabi katakan, apabila imam bangkit dari ruku, faqulu, kalian makmum baca Rabbana lakal hamd. Pendapat kedua mengatakan digabung, yaitu ketika bangkit dari ruku baca juga sami Allahu liman hamidah. Ketika sudah tegak kemudian baca doa tersebut Rabbana lakal hamd. Ini yang dikuatkan oleh Imam Suyuti. Bahkan Imam Suyuti menulis kitab khusus berjudul Daf'ut Tashmi' fi Mas'alati Tasmi', membahas tentang masalah tersebut, dan beliau simpulkan dalam mazhab Syafi'i yang dikuatkan pendapat kita membaca dua kali itu sami Allahu liman hamidah. Yang pertama posisi tegak, kita juga membaca Rabbana lakal hamd. Nah, insyaallah hadis berikutnya kita lanjutkan di hari Ahad berikutnya. Mudah-mudahan kita diberikan istiqamah, sehat wal afiyah di dalam ibadah wa ta'ah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la minna shakiran mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa lakum minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.